من أنعم بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذنا بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ترك العبد الدعاء للوالدين فإنه ينقطع عنه رزقه. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, puja dan puji syukur marilah tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat Allah tersebut memungkinkan atas izin dan takdir Allah kembali kita dapat ditauhidkan, dikumpulkan Allah di rumahnya yang mulia ini dalam rangkaian melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat berjemaah. Salawat beriring salam semoga pula senantiasa selalu Allah akan limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Melalui mimbar Jumat yang berbahagia ini pula izinkan kami untuk berwasiat, khususnya diri kami pribadi, jamaah umumnya, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam artian imtithalun awamirillah hiwajatinabu nawahi, melaksanakan semua apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi segala apa yang menjadi larangan Allah. Insya Allah hadirin, apabila kedua hal ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, apa yang menjadi cita dan dambaan kita, yaitu mendambakan kehidupan yang bahagia, baik di dunia, utamanya di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini Sayyidul Ayyam, Jumat tanggal 29 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Kami akan mencoba mengetengahkan taufik Jumat dengan judul keberkahan hidup. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita berusaha dan berdoa supaya hidup kita ini dalam keadaan berkah, ilmu kita berkah, keluarga kita berkah, rezeki yang kita dapat berkah, dan amal-amal ibadah yang kita lakukan selama ini dan mendatang akan berkah pula di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hadirin, keberkahan itu amat sangat penting bagi seorang hamba yang hidup di muka bumi ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur yang berkah bisa meninggalkan jasa yang besar, meskipun tidak terlalu banyak ataupun panjang umur kita, namun berkah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang berkah
bisa menjadi perantara kita untuk kebaikan keluarga kita, anak yang soleh dan soleha, dan mengantarkan orang berhaji ke Baitullah meskipun tidak terlalu kaya betul hadirin. Berkah sangat penting bagi kita sebagai hamba Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu yang berkah walaupun sedikit tetapi bermanfaat, meskipun sedikit tapi orangnya soleh. Ilmunya sedikit tetapi orangnya baik dengan masyarakat, bisa membimbing masyarakat dan bisa memimpin masyarakat. Itulah yang namanya ilmu yang bermanfaat walaupun sedikit. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kalaupun ilmu hasil dari kita belajar, harta dan hasil dari jerih payah kita sehari-hari dalam kehidupan, namun keberkahan dari Allah jauh lebih penting yang kita harapkan dalam hidup ini. Supaya Allah memberi keberkahan atas ilmu, memberikan keberkahan atas umur dan semuanya, maka hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirin harus kita lakukan semaksimal mungkin di dalam kehidupan kita di muka bumi Allah ini. Jawabnya bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukan perintahnya serta jauhi yang namanya larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hidup kita berkah, keluarga kita berkah, rezeki kita berkah, amal yang kita kerjakan berkah juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi di dalam surah Al-Ahzab, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah kami, kata Allah, akan melimpahkan kepada mereka semua keberkahan baik dari langit maupun dari bumi, kata Allah. Tetapi hadirin, kebanyakan mereka, kata Allah, di muka bumi ini banyak yang mendustakan ayat-ayatku, kata Allah. Maka kami, kata Allah, siksa mereka disebabkan perbuatan mereka itu sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, selain kita beribadah kepada Allah yang namanya hablum minallah, seperti menegakkan sholat 5 waktu sehari semalam, kita juga harus menjalin hubungan baik sama manusia, sesama hamba Allah di muka bumi ini yang namanya hablum minan nas. Jangan durhaka kepada orang tua, jangan terlalu keras kepada anak didik bagi para pendidik, jangan zalim kepada keluarga maupun kepada tetangga di mana tempat kita tinggal ataupun berdomisili. Bersikap baiklah hadirin kepada sesama manusia, utamanya kepada kedua orang tua kita yang melahirkan kita ke muka bumi Allah ini, yang mendidik kita, yang menafkahi hidup kita, yaitu kedua orang tua kita. Adapun disebut di dalam satu kitab Ulul Maram, pada saat itu dikatakan ridhallahi fi ridhal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Asal orang tua redha, Allah juga akan redha kepada kita sebagai anak. Pun sebaliknya, kalau orang tua murka kepada anak, Allah juga akan murka adanya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah,
Allah akan memberkahi rezeki kita asal kita berbaik-baik kepada kedua orang tua dan mendoakan keduanya. Jika anak sudah tidak mau lagi mendoakan orang tua, maka berkah rezekinya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada anak tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tarakal 'abdu du'a al-walidain fa innahu yantiqu anhu rizquhu." Jika anak tidak mau lagi mendoakan orang tuanya, tidak mau lagi seorang anak berbaik-baik pada orang tuanya, maka putuslah, kata Allah, keberkahan rezekinya di dalam hidupnya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya jagalah persatuan. Memang hadirin, banyak aliran di antara umat Islam saat ini, banyak mazhab, banyak partai, dan banyak kepentingan. Namun atas nama Islam dan atas nama anak bangsa, mari kita sebagai warga negara Republik Indonesia, kita harus tetap bersatu. Jangan saling mengafirkan satu sama lainnya. Sesama muslim, jangan saling mengkhianati sesama muslim, jangan saling mencurigai, dan jangan saling memusuhi. Karena musuh kita hadirin yang nyata, yang sejati adalah setan laknatullah di dalam kehidupan kita di muka bumi Allah ini. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sejatinya jihad akbar bukanlah melawan yang namanya orang-orang kafir, tetapi jihad akbar yang paling berat adalah melawan yang namanya hawa nafsu yang berada di dalam diri kita masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raja'na minal jihadil asrar ilal jihadil akbar." Sepulang perang, Rasulullah hadirin bersabda, kita para sahabat Amirul Mukminin baru saja menyelesaikan perang kecil, dan kita akan menghadapi perang yang amat sangat besar, yakni perang melawan hawa nafsu yang berada di dalam tubuh kita masing-masing. Itulah hadirin betapa pentingnya kita hadirkan yang namanya keberkahan di dalam hidup kita ini, baik dalam mengamalkan suatu perintah Allah maupun meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga rezeki kita berkah, semoga umur kita berkah, semoga anak keluarga kita semua berkah, dan ilmu kita menjadi berkah, dan segala amal ibadah yang telah kita lakukan selama ini akan berkah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah khutbah yang amat sangat singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli 'ala